Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Pak Bowo hari ini. Anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, ada baiknya kita terapkan dulu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, menggunakan hand sanitizer, kemudian digosok-gosokkan ke jari. Oke, mulai bersih. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, anak-anak kelas mati ya, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran yang ketiga dan keempat. Sekaligus kita gabung. Nah, anak-anak, untuk pelajaran yang ketiga, judulnya ada di sini. Dan pelajaran yang keempat, judulnya ada di sini. Nah, ayat Alkitabnya, Tuhan Yesus, saya belum punya Alkitab. Tolong berikan Alkitab kepada saya, Tuhan Yesus. Wow, Pak, Tuhan Yesus baik sekali, dikasihnya Alkitab. Nah, anak-anak, pelajaran yang ketiga hari ini ada di sini ayat Alkitabnya, dan pelajaran yang keempat ada di sini ayat Alkitabnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya anak-anak, kita akan bernyanyi dulu yuk. Kita tegak bersama-sama supaya badan kita sehat dan kita memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Ikuti gerakan Pak Bo atau sesuka hati kalian. Kita bersama-sama menggerakkan tubuh kita supaya sehat dan kuat. Sudah siap semua anak-anak? Musik, check it out. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama, kita bersama lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan, dan berkati kami agar kami dengan sungguh-sungguh mengerti maksud dan rencana Tuhan akan firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan, silahkan kalian buka Alkitab kalian di rumah, atau bisa melihat ayat hafalan kita atau bahan pelajaran kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ini ada di atas. Untuk ayat berikutnya dalam pelajaran keempat, yaitu diambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 45. Anak-anak bisa lihat ada di sini. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama
melihat dulu tentang Ibu Maria pada waktu itu didatangi oleh malaikat Gabriel yang disuruh Tuhan untuk menemui Ibu Maria maupun kepada Ibu Elizabeth. Anak-anak silahkan menonton video ini. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Nah, demikian tadi anak-anak, ketika Ibu Maria harus menerima bahwa dia harus mengandung bayi Roh Kudus. Pada saat itu tunangannya Bapak Yusuf harus menerima kenyataan. Oleh karena Maria tadi taat, maka dia sudah mengambil risiko apa yang terjadi di depan nanti. Dia tetap bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Terjadilah oleh karena kehendak Tuhan atas hambanya, yaitu Ibu Maria ini. Nah, kadang-kadang untuk selanjutnya kita lihat video berikut ini, bagaimana Maria
datang kepada saudaranya yaitu Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria. Peace be upon you, dear cousin. May you be strong and blessed. Blessed art thou among women. And blessed is the fruit of thy womb. And whence is this? That the mother of my Lord should come to me. For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped to my womb for joy. My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham and to his seed
forever. Nah anak-anak, Ibu Maria akhirnya mendatangi Ibu Elizabeth sebagai sepupu saudaranya. Nah hari ini, apa yang kita bisa pelajari? Ketika pada waktu Ibu Maria mengandung, dia bukan lagi menolak, tetapi benar-benar Ibu Maria adalah perawan suci. Dia taat sama Tuhan dan mau dipakai hidupnya untuk Tuhan, tidak menolak. Dia sungguh-sungguh menerima. Kalau Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan akan beri jalan keluar. Tuhan akan memberkatinya. Demikian juga Ibu Maria percaya ketika Ibu Elizabeth yang sudah lama tidak punya anak, dikatakan orang mandul, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan bersama dengan suaminya, yaitu Imam Zakaria. Dia berdoa sama Tuhan, akhirnya dikabulkan. Ketika pada waktu dia bertemu dengan Ibu Maria di rumahnya Ibu Elizabeth, bayi yang dikandung oleh Ibu Elizabeth tadi bergejolak. Kegirangan seolah-olah melompat bayi yang ada dalam kandungan tadi. Senang karena bayi yang dikandung Ibu Maria itu adalah menjadi Tuhan, menjadi Mesias bagi semua orang, dan menjadi Tuhan bagi bayi yang dikandung Ibu Elizabeth, yaitu akan lahir sebagai Yohanes. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kedua wanita ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Maria menjadi wanita yang suci, yang taat dan saleh, dan dia mau menjalankan perintah Tuhan tanpa harus menolak, tanpa harus memberi alasan. Dia mau mengambil risiko apa yang dikatakan orang, bahkan akan diceraikan oleh Yusuf, bahkan akan diomongin orang, loh kamu selingkuh, kamu tidak setia sama Yusuf, kamu cari orang lain. Tetapi tidak, Maria mengandung dari Roh Kudus. Demikian juga Ibu Elizabeth, karena imannya, ketaatannya, terus rajin berdoa dan minta sama Tuhan, tiada yang mustahil. Orang tua bisa hamil, sudah nenek-nenek, wah hebat sekali anak-anak. Dari sinilah bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Pelajaran kita, pelajaran yang ketiga dan yang keempat, Pak Bos sekaligus serangkumkan jadi satu, supaya kalian mengerti maksudnya. Oleh sebab itu, hari ini kalian beda dengan biasanya. Pelajarannya menggunakan seperti ini supaya kalian lebih menarik, supaya kalian supaya betah di dalam rumah, supaya kalian bisa melihat berbagai apa yang diajarkan oleh Pak Bo. Jangan lupa anak-anak, tetap di like dan subscribe, komen yang bagus, yang positif. Nanti Pak Bo akan terus bikin video-video untuk kalian semua dalam mengajar sekolah minggu. Anak-anak sudah dapat buku pelajaran semua sekolah minggu? Nah, nanti bisa hubungi guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja, bisa dengan guru-guru agama, supaya kalian nanti bisa fotokopi ataupun dikasih buku semuanya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga Engkau karuniakan Ibu Maria, bayi yang kudus yang akan menyelamatkan dunia ini dan diberi nama Mesias. Demikian juga Ibu Elizabeth yang di usia sudah senja masih percaya kepada Engkau, sehingga menguatkan bagi kami tiada mustahil bagi Tuhan untuk memberikan mukjizat sampai dengan hari ini. Tuhan, kami semua yakin dan percaya sampai dengan hari ini mukjizat Tuhan masih ada bagi kami semua. Ampun dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.